Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Shonderful bersama saya Pratama. Nah, kali ini kita akan ada topik menarik yang coba kita bahas dan baru-baru kali ini hype nih teman-teman di kalangan para investor dan juga para trader. Yaitu kita akan bahas satu emiten ini yang sudah cukup tertekan harga sahamnya beberapa waktu ke belakang, yaitu adalah Indah Kiat Pulp dan Paper atau INKP lah kode sahamnya. Jadi judul kita seperti judul kita akan bahas bahwa INKP ini akan membangun pabrik senilai 54 triliun teman-teman. Bahkan bayangkan angka tersebut sangat besar. Apakah ini hal yang menarik untuk kita ikuti atau malah sebuah keblunderan dari manajemen yang akan dilakukan ke depannya? Nah, itu nanti kita akan bahas kupas tuntas untuk pada video kali ini. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau sampaikan dulu ada disclaimer ya untuk teman-teman semua. Ini segala informasi yang akan tersedia pada video ini adalah semata untuk referensi saja, bukan rekomendasi jual dan rekomendasi beli, karena kita tahu masing-masing investor, masing-masing trader itu punya profil risiko yang berbeda satu sama lain. Nah, jadi kemarin pada tanggal 5 April ya, melalui keterbukaan informasi, INKP ini mengumumkan akan membangun pabrik senilai 54 triliun yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, teman-teman. Jadi dapat tercermin di sini ya, tercatat di suratnya itu bahwa ada akan dilakukan pembangunan pabrik di lokasi yang sebesar 350 hektar di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas produksi sebesar 3.900.000 ton per tahun. Jadi ada ternyata INKP dan manajemennya ini ingin membangun pabrik gitu kan. Pabrik apa? Pabrik kertas industri. Nah, itu apa nanti kita akan bahas sedikit lah, karena ada yang belum tahu mungkin ya, nanti kita akan bahas sedikit sekilas INKP. Jadi sebenarnya poin-poin penting yang akan kita point out gitu ya di sini adalah pembangunan pabrik itu akan dilakukan di lokasi sebesar 350 hektar dengan kapasitas produksi kertas industri 3,9 juta ton per tahun. Dan total investasi diperkirakan maksimal sebesar 3,6 US dollar ya teman-teman, 3,6 miliar dolar atau setara 54 triliun. Jadi ini angka yang cukup besar. Itu juga mengapa perlu persetujuan dari para investor. Nanti akan dibawa kepada rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan membahas soal ini, karena ini udah lebih dari 50% dari ekuitasnya perusahaan. Lalu dana yang diperlukan menggunakan dana internal 40% dan 60% berasal dari pinjaman jangka panjang. Ini angka yang didapatkan oleh presentasi dari manajemen ya teman-teman, dari analisanya. Jadi 60% berhutang, 40% menggunakan kas internal. Jadi investasi ini tergolong investasi besar untuk ukuran INKP. Kenapa dan mengapa nanti kita akan bahas satu hal. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa ini adalah a big move sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan kedepannya gitu. Akan mempengaruhi apa dan lain sebagainya itu akan kita bahas sebentar lagi. Tapi ini menarik untuk kita bahas. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman harus paham dulu sebenarnya INKP ini perusahaan apa. Jelas dari namanya Pulp and Paper ya. Ini adalah perusahaan dari grup Sinarmas, dari APP, dari grup besarnya Sinarmas. Bahwa mereka ini memproduksi ada tiga jenis lah sebenarnya yang bisa kita lihat segmentasi produknya. Ada pulp atau ada bubur kertas lah, ibaratnya bahan baku kertas. Lalu ada kertas budaya dan juga kertas industri, tisu dan lain-lain. Kertas budaya ini adalah seperti yang teman-teman ketahui sendiri, itu kertas yang kita gunakan untuk alat tulis, seperti HVS, yang kalau bahasa Inggrisnya ya culture paper lah ya, kertas budaya. Jadi itu lebih ke traditional way gitu kan. Zaman dulu kan kita banyak sekali menggunakan itu. Nah, dulu ini kertas budaya ini mendominasi, tapi sekarang malah kertas industri yang mendominasi segmentasi produk dari INKP itu sendiri. Dimana kertas industri itu kalau teman-teman tahu itu ada packaging. Kalau teman-teman ngelihat kan packaging sekarang udah jarang pakai plastik. Sekarang banyaknya pakai kertas gitu ya, atau cardboard untuk packaging untuk kita kirim-kirim barang. Nah, itu biasanya masuk dalam segmentasi kertas industri. Nah, tisu lah teman-teman tahu sendiri. Jadi untuk saat ini kertas industri ini memang menjadi fokus manajemen ke depannya, tercermin dari komposisi penjualan. Nah, untuk penjual produknya, INKP sendiri itu punya target penjualan di mana mayoritas masih berorientasi ekspor
Dan ekspornya ini majority juga ke China, teman-teman. Jadi Asia ini masih menjadi, memang ke seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia kita bisa bilang, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Timur Tengah dan sebagainya. Tapi memang segmentasi yang terbesar adalah di Asia, di mana China yang menjadi prioritas utama mereka. Jadi untuk menjual produknya mereka sudah, teman-teman sudah tahu ya, mereka ada 3 gitu, ada pop, ada kertas budaya, ada kertas industri, dan penjualannya juga majority ekspor, lokal hanya 45%. Jadi itulah cara mereka menghasilkan laba dan pendapatan untuk si INKP ini sendiri. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa si manajemen ini melakukan investasi yang sebesar ini gitu. Jadi kita akan bahas langkah mereka yang mereka lakukan nih. Kenapa mereka harus membangun pabrik sebesar itu gitu. Kalau teman-teman mau tahu sebesar apa itu nanti akan kelihatan dari sisi kapasitas produksi. Nah, jadi sebelum itu teman-teman harus paham dulu bahwa memang permintaan kertas industri diperkirakan akan semakin tinggi ke depannya. Ini data yang kita ambil ya dari presentasi dari perusahaan juga, bahwa kalau kita lihat di sini yang terjadi penurunan itu justru di paper biasa atau di culture paper. Jadi terjadi penurunan di sini sekitar average growth-nya sekitar minus 2%. Sedangkan untuk packaging, untuk pulp, untuk tisu itu masih growing gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa ada benarnya juga kenapa manajemen membangun kapasitas produksi untuk kertas industri yang baru gitu. Karena ya kita lihat di sini bahwa mereka memang mau meninggalkan paper tradisional secara berkala gitu ya, untuk menggantikan si paper itu ya mereka membangun pabrik kertas industri itu tadi. Tapi kan nggak sampai situ aja gitu kan. Kenapa harus bangun pabrik yang baru? Ternyata kita bisa lihat di sini bahwa utilisasi produksi pabrik saat ini itu sudah mencapai 95%, alias udah nggak tahu lagi, udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah ini contohnya ya, produk-produk yang produksi oleh INKP. Nah jadi volume produksi INKP untuk kertas industri itu pada tahun 2021 dan 2022 itu sekitar 2000 ya ibaratnya 2 juta ton lah gitu ya teman-teman. 2 juta ton ini artinya apa? Si pabrik baru ini hampir 2 kali lipatnya. Jadi sebegitu besarnya. Makanya ini investasi yang cukup besar. Makanya banyak di luar sana ada yang optimis, ada yang pesimis karena satu biaya investasinya cukup besar karena akan meningkatkan hutang juga, dan tapi di satu sisi potensi untuk mendapatkan pendabelan, ibaratnya dia mendabelkan sebuah labanya juga besar gitu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan bagi banyak investor dan juga trader di luar sana. Jadi sebegitu besar investasi ini. Tapi kan kalau menurut tim gitu ya, kalau menurut tim adalah kita sendiri ngelihat bahwa ini adalah langkah yang tepat karena satu memang utilisasi produksinya ya masih udah 95%, udah tidak bisa ditingkatkan lagi, ibaratnya udah mentok lah. Jadi harus ada investasi baru lagi nih yang dilakukan INKP kalau dia mau growing. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang 2022 kinerjanya itu all time high. Jadi kinerjanya adalah kinerja terbaik INKP yang pernah dicatatkan. Jadi untuk growing itu gimana lagi ya, dia harus do something lah, seperti itu. Nah, jadi kita coba masuk kepada proyeksi finansial setelah pembangunan pabrik itu sendiri. Jadi apa dampaknya gitu ya ke INKP. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hasil yang dipresentasikan juga bahwa proyeksi pertumbuhan INKP diperkirakan bisa naik drastis dari yang awalnya berkisar 9% per tahun akan mencapai 20% per tahun jika proyek ini terrealisasi dan memang sukses. Jadi kalau kita lihat di sini di 2023 laba periode berjalannya sekitar ini ya 462 dalam ribuan dolar Amerika ya teman-teman, 462 ribu, atau ya kita bisa lihat di sini perbandingannya ini tetap sama. Artinya apa? Berarti kan tahun 2023 belum ada dampak dari pembangunan pabrik karena masih perlu waktu, dan mulai terdampak itu di 2024. Jadi memang ekspektasi manajemen itu mereka bisa merampungkan itu secara 100% itu di 2025, tapi dari 2024 itu sudah bisa running sebagian pabriknya. Nah, pabrik ini cukup besar yang bisa menyerap mungkin kalau tidak salah saya sekitar 4.000 tenaga kerja baru di dalam pabrik tersebut. Jadi bayangkan di sini yang tahun 2023 tanpa pembangunan pabrik itu sekitar 838.000, itu bisa jadi 1,5. Bayangkan dari sisi pertumbuhan labanya cukup
masif gitu ya. Tapi ini jelas ini masih hanya bersifat proyeksi, kita bisa benar bisa salah. Tapi ya kalau ini sudah dilakukan analisa, otomatis kita bisa jadikan ini suatu benchmark saja gitu kan. Kita bisa untuk kita jadikan ini suatu proyeksi kita sendirilah dan untuk kita maintain ke depannya. Tapi bukan berarti ini pasti terjadi dan pasti exact the same, angkanya tidak bisa kita pastikan kan seperti itu. Nah, dari sisi debt to equity ratio-nya sendiri, ini agak tertutup ya, nanti ke depannya kita adjust. Tapi untuk kali ini adalah kalau kita lihat karena kita bilangnya si NKP ini dia melakukan sekitar 60% financingnya dari hutang. So sekitar dari 3,3 miliar ini menjadi 2,2 miliar. Jadi kalau ditambahkan dengan dengan utang banknya saat ini atau hutang berbunganya saat ini akan menjadi 5,5 di sini, 5,5 miliar. Nah, dari sini adalah bahwa DER-nya sebelumnya itu 59%, sekarang kalau after transaction itu jadi 99% atau nyaris 1 kali. Tapi angka ini ya memang cukup besar bagi seluruh dibandingkan beberapa emiten yang memang low debt gitu ya. Tapi kalau masih di angka di bawah 1, kita cukup ya bisa dibilang masih oke lah, walaupun tidak terlalu baik tapi masih oke lah dalam skala itu. Dan juga kita tahu hutangnya ini hutang produktif dan hopefully hutang produktif itu tersebut bisa menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, itu jadi agak trikinya di sini. Memang DER-nya masih aman gitu ya karena masih di bawah 1. Tapi apakah nanti dengan DER tersebut itu bisa ditanggulangi gitu ya, dengan laba yang akan diproduksi ke depannya, itu yang harus kita maintain nanti. Jadi dari sisi proyeksi finansial cukup baik gitu ya. Dari sisi kesehatan finansial juga masih dalam koridor aman kalau kita lihat. Memang DER-nya masih di bawah angka 1. Nah, sedangkan untuk harga sahamnya teman-teman tahu sendiri beberapa waktu ke belakang cenderung turun gitu kan. Di tahun 2023 aja sudah turun 16,62%, hampir 17% untuk per video ini dibuat. Jadi walaupun kinerjanya kita bilang mencetak all time high, tapi harga sahamnya justru turun. Hipotesa kita adalah ya memang IHSG kita yang memang dari akhir tahun 2022 itu memang cenderung turun gitu kan. Alhasil INKP yang memang awalnya ini saham kurang terkenal lah, kita bilangnya kurang terkenal dan lain sebagainya, jadi bisa terseret gitu kan oleh penurunan indeks itu sendiri gitu. Jadi ya kita masih lihat bahwa memang dalam jangka pendek dia masih downtrend, dan jangka panjang kalau kita menggunakan acuan moving average 200 ini, garis hijau ini, dia masih downtrend. Jadi memang tantangan INKP dari sisi teknikal ya dia memang dalam kondisi yang kurang baik gitu kan. Tapi kalau kita tarik garis agak lebih panjang, jujur kita bisa melihat di sini area range sideways yang cukup lebar. Jadi memang ada area-area yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Ini area kotak di sini, dan ini juga masih dekat dengan area kotak ini. Dan ini adalah area support yang cukup kuat bagi INKP. Ya kalau misalnya teman-teman trader bisa manfaatkan titik-titik itu. Tapi kan untuk teman-teman yang investor, balik lagi kalau yang menggunakan hybrid seperti tim gitu ya, kita suka saham-saham yang murah, kita suka saham-saham yang trennya juga masih bagus gitu. Kalau sahamnya murah tapi trennya belum bagus, mungkin kita cenderung untuk spekulasi buy atau justru wait and see. Tapi kalau sudah berbalik dan harganya masih murah, dan itulah kita agresif buy pada saat itu. Jadi ada tergantung teman-teman ini gimana kesimpulannya. Apakah memang menarik INKP untuk saat ini? Apakah memang kita harus nunggu dulu perbaikan dan kita harus perlu konfirmasi dulu dari kinerjanya gitu. Tapi untuk saat ini yang fakta yang harus dilihat adalah PE rasio INKP sekarang 2,98 atau nyaris 3, dan price to book value-nya 0,46 atau ya 0,5-an. Jadi apakah itu murah ataukah itu masih mahal, yaitu teman-teman sendiri yang decide. Kita tidak memberikan rekomendasi apapun. Tapi kalau menurut pendapat tim ya, apakah ini langkah yang bagus gitu kan? Peluang atau memang sudah sepatutnya INKP turun harganya gitu ya. Menurut kita adalah kita ngelihat bahwa tujuan INKP untuk membangun pabrik yang baru ini cukup menarik diikuti, dan itu menurut kita adalah langkah yang tepat untuk saat ini. Dengan catatan adalah yaitu tadi, bahwa pendapatannya ke depannya memang benar tidak terlalu jauh dari proyeksi, sehingga penambahan hutang yang didapatkan gitu ya, yang dilakukan oleh INKP tidak terlalu membebani kinerjanya ke depannya. Karena tahu sendiri ketika hutang ditambah otomatis beban bunga juga bertambah. Tapi kita harapannya adalah dengan hutang itu produktif, jadi hasil yang didapatkan oleh pabrik baru itu bisa menutupi beban bunga yang didapatkan oleh perusahaan. Kira-kira seperti itu. So mungkin itu aja penjelasan dari kita. Kalau misalnya belum
clear dan ada mau diskusi, boleh di kolom komentar aja, kita diskusi di bawah. Untuk teman-teman yang mau dapetin update secara cepat gitu ya, boleh join ke Telegram Wonderful, free aja. Di sana teman-teman bisa dapetin banyak akses berita, analisa dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tim. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman.